Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita bisa bersama-sama, kita beribadah, memuji Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku, adalah pengakuan kita kepada Tuhan, betapa Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkaulah Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan segenap keberadaan kita kepada Tuhan. Kita hampiri tahta kudus-Nya sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap saudara, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-7. Nahum 1 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Yahweh itu baik, sebagai tempat perlindungan pada waktu kesukaran, dan Dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah nats ini boleh senantiasa kita ingat
bahwa Tuhan itu baik dan Dia adalah tempat perlindungan kita pada waktu kesukaran. Dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya, orang-orang yang percaya kepadanya, yang mencari perlindungan kepada Tuhan, itu Tuhan perhatikan. Mata Tuhan memperhatikan kita, memperhatikan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Kita mau bermazmur dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Dan saya minta kesediaan Korason untuk bisa memimpin pembacaan ini bagi kita. Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Aturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang Hukum Taurat Yahweh itu sempurna, memuliakan jiwa. Kesaksian Yahweh itu pasti, membuat bijak orang yang tak berpengalaman. Ajaran Yahweh itu benar, menggembirakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bersinar. Rahmat akan Yahweh itu baik, tetap untuk selama-lamanya. Penghakiman Yahweh itu benar dan adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas murni, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada tetesan sarang lebah. Juga hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, yang berpegang padanya ada upah yang besar. Haleluya, puji nama Tuhan. Hukum Taurat Yahweh itu sempurna, memulihkan jiwa. Itulah sebabnya setiap hari Minggu, hari Sabat, hari perhentian Tuhan, kita beribadah. Di dalam ibadah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, hukum Taurat Yahweh itu memulihkan jiwa. Kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memulihkan jiwa kita. Dan mari kita naikkan pujian menjadi sepertimu sebagai persiapan kita mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami kepada kebenaran firman. Kami memahami bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Karena itu kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau atas hidup kami masing-masing, sehingga kami bisa menjalani kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses di sepanjang tahun 2025 ini. Karena Tuhan tidak pernah dan tidak bermaksud menyediakan kegagalan. Tapi hidup kami menjadi kacau karena kami tidak mengerti kebenaran firman. Kami tidak berjalan, kami tidak melangkah sesuai dengan kebenaran firman. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami menundukkan hati kami. Kami siap untuk merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan membahas satu topik, yaitu rahasia sukses. Ya, 3 rahasia sukses di tahun 2025. Saya tidak tahu Anda melihat tahun ini seperti apa, ya, tetapi ada cukup banyak ya berita-berita yang bersifat pesimis, ya. Jadi ada banyak orang yang pesimis melihat tahun ini, ya, mengatakan ini tahun yang sulit. Ya, dari banyak aspek ya, secara khusus itu eh, apa se itu secara ekonomi ya, kita tahu ini dolar itu semakin kuat ya, rupiah semakin terpuruk. Kemudian saya sudah beberapa bulan ini terus membaca dan mengikuti ya daya beli masyarakat itu melemah ya, sementara harga-harga semakin mahal ya, sehingga hari-hari ini banyak orang yang stres ya, dan yang terlilit pinjol ya, itu pinjaman online itu luar biasa ya, ada jutaan orang terlilit pinjol tidak bisa membayar. Dan saya di sejumlah tempat bertemu dengan keluarga-keluarga yang frustasi ya, dia harus sudah menjual semua tanahnya dan sekarang dalam proses akan menjual rumahnya, itu pun belum cukup untuk membayar hutangnya ya. Nah, jadi ada banyak orang yang eh, hidup dalam pergumulan ya, dan melihat tahun ini tahun yang sulit ya. Nah, tetapi saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan ya, kita bisa mengalami eh, breakthrough ya, jadi terobosan ya, kalau kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, ada 3 rahasia yang saya mau bagikan pada pagi ini untuk kita. 3 rahasia sukses untuk tahun 2025 ya. Sebetulnya ada banyak hal-hal yang bisa kita tambahkan, tetapi ini 3 ini yang saya pikir hal yang penting ya untuk kita perhatikan. Nah, yang pertama, kalau kita mau sukses, ya kita mau berhasil ya tahun ini ya, di sepanjang tahun ini ya, kita sudah setengah bulan lebih sedikit melalui bulan Januari ya, dan masih ada 11 setengah bulan lagi yang akan kita lalui. Nah, kalau kita mau berhasil, kita mau sukses sepanjang tahun ini, ya yang pertama kita harus perhatikan bahwa kita harus memiliki roh yang sehat dan perkasa. Ya, roh manusia kita itu harus roh yang sehat. Ya, roh yang sehat artinya apa? Roh yang tidak diikat oleh roh-roh jahat, tidak diikat oleh dosa, ya, tidak diikat oleh kepahitan, tidak diikat oleh takut cemas khawatir. Ya, itu tidak diikat oleh unloving spirit, roh yang tidak mengasihi. Ya, itu roh saya itu harus roh yang freedom, yang free, yang bebas, yang merdeka.
Ya, karena Tuhan itu menjanjikan memang kemerdekaan. Ya, firman Tuhan mengatakan Tuhan itu memberikan kepada kita, ya, itu kemerdekaan, bukan perbudakan. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang membebaskan. Ya, He is a redeemer. Dia adalah penebus. Ya, di sepanjang perjanjian lama bahkan sampai perjanjian baru, ya Tuhan berulang-ulang mengatakan, aku ini adalah penebusmu, hai Israel. Ya, aku menebusmu dari perbudakan Mesir. Ya, aku menebusmu, aku membebaskanmu dari perbudakan Babilonia. Dan di dalam perjanjian baru kita bertemu dengan sosok Tuhan Yesus yang membebaskan kita, ya, dari perbudakan dosa. Nah, jadi roh manusia kita itu harus merdeka, harus sehat, ya, bukan roh yang apa itu tertekan. Ya, kalau roh kita itu tidak sehat, roh kita sakit, ya, kita akan menghadapi kehidupan ini dengan penuh pergumulan. Ya, jadi roh kita itu harus sehat dan dia harus kuat, ya, dia harus perkasa, ya. Jadi itu spirit kita, roh kita itu must be a mighty spirit, ya, roh yang perkasa, roh yang kuat. Nah, di dalam Yohanes 6:6-3, di situ Tuhan Yesus mengatakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup. Ya, jadi Roh Kudus itu memberikan penghidupan kepada kita. Roh Kudus itu dia menghidupkan roh manusia kita yang mati karena dosa. Ya, jadi Tuhan itu memberikan kehidupan. Kita ini masih bisa menjadi makhluk yang hidup saat ini karena roh kita itu masih tinggal pada tubuh kita, pada jasad kita ini. Ya, roh bersama dengan jiwa, pikiran, perasaan dan keinginan kita masih tinggal itu pada tubuh kita ini. Tetapi tubuh kita ini semakin lama akan menjadi semakin lemah, jadi semakin lapuk, menjadi semakin tua. Ya, akan terus mengalami sakit penyakit sampai kemudian kita mati, ya, meninggalkan jasad kita ini. Ya. Nah, waktu kita meninggalkan jasad kita ini, ya apa yang terjadi? Ya, roh kita akan kembali kepada Tuhan. Waktu kita meninggalkan jasad kita ini, maka roh kita ini akan kembali kepada Tuhan. Ya, debu kembali menjadi debu, roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Dan roh kita ini akan kembali kepada Tuhan dengan membawa cermin dari jiwa kita. Cermin dari jiwa kita. Jadi jiwa itu ada di otak, dan itu yang membentuk kepribadian kita. Ya, proses-proses mental, proses berpikir, ya, itu semua diproses di dalam otak kita. Jadi waktu kita meninggalkan tubuh ini, maka roh kita kembali kepada Tuhan dengan membawa cermin dari jiwa kita, sehingga di kekekalan kita juga mengenal diri kita seperti di bumi. Ya, tetapi kita akan mengenal diri kita, ya, itu di dalam kesempurnaan. Nah, jadi ini poin yang pertama. Untuk saya bisa sukses di tahun 2023, saya harus memiliki roh yang sehat dan perkasa. Apakah Anda hari ini sudah memiliki atau sedang memiliki roh yang sehat dan perkasa, atau roh yang sakit dan lemah? Ya, itu sangat menentukan sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya dapat memiliki roh yang sehat dan perkasa? Ya, apa yang harus saya lakukan? Ada dua hal. Yang pertama, ya, kita harus dilahirkan dari air dan roh. Kita harus dilahirkan kembali. Kita harus lahir baru. Waktu orang-orang Farisi ahli Taurat datang dan bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah engkau Mesias itu? Ya, Yohanes mengatakan tidak, aku bukan Mesias. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ingat ya, baptisan air itu adalah tanda pertobatan, bukan tanda keselamatan. Lalu Yohanes dia mengatakan, ya, Yohanes Pembaptis, tetapi
Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Ya, itu firman Tuhan mengatakan yang memisahkan kamu dari Elohimmu adalah segala dosamu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu adalah segala pelanggaran. Ya, dan satu-satunya solusi untuk dosa itu adalah mengakuinya dan bertobat. Jadi baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah tanda pertobatan. Orang menyadari, orang mengakui dia adalah orang berdosa, dia mengaku dosa-dosanya, lalu dia datang kepada Tuhan. Ya, dia datang kepada Sang Mesias. Dan dia menerima Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Mesias yaitu Kristus, ya dikatakan akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Baptisan air itu tanda keselamatan. Baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Baptisan Roh Kudus itu adalah tanda keselamatan. Bahwa melalui karya Kristus di atas kayu salib, darahnya yang tertumpah, dia membenarkan kita. Dia menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dia melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Tuhan. Ya, dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, lalu dikatakan dan dengan api. Ini berbicara tentang judgment, penghakiman Tuhan, atau pemurnian, bahwa setiap orang akan dimurnikan oleh Tuhan. Ya, siapapun dia akan dimurnikan oleh Tuhan. Semua pekerjaan kita akan diuji, akan dimurnikan oleh Tuhan. Ya, itu semua motivasi-motivasi yang keliru dia akan bersihkan. Jadi, bagaimana caranya saya memiliki roh yang sehat dan perkasa? Adalah kita harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Kita harus bertobat, kemudian kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan yang disebut pengudusan atas dosa secara terus-menerus. Ya, saya berulang-ulang itu mengatakan bahwa satu-satunya masalah hidup manusia itu adalah dosa. Satu-satunya masalah hidup manusia itu adalah dosa. Bukan kemiskinan, bukan kebodohan. Ya, itu juga masalah, ya, tetapi ya, itu semua akarnya ada pada dosa. Ya, itu mengapa ada orang yang miskin? Ya, mengapa ada orang yang sampai susah makan oleh karena negara atau pemerintah tidak menggunakan dana-dana itu dengan bijak. Yang dipakai apa? Itu bikin senjata. Yang dipakai apa? Berperang. Kemudian apa? Dikorup. Ya. Kalau itu semua, itu kekayaan dunia ini, ya benar-benar dipakai untuk kesejahteraan manusia, saya percaya semua manusia di atas muka bumi ini pasti sejahtera. Ya, tidak perlu ada orang yang kelaparan. Ya, tidak perlu ada orang yang hidup itu tanpa pendidikan. Saya percaya itu. Ya, bumi kita yang Tuhan ciptakan ini, ya, dia menyediakan oksigen, dia menyediakan matahari, dia menyediakan tanah, ya, dan dia memberikan hikmat kepada manusia untuk mengelolanya. Kalau manusia mengelolanya dengan benar, dengan bijak, maka itu akan mendatangkan kesejahteraan kepada semua umat manusia. Ya, Anda bisa bayangkan ya, kekayaan dunia ini, saudara, hanya dikuasai oleh 3-5%. Ya, 3-5% itu manusia menguasai sedemikian besar ya kekayaan dunia ini, itu sementara yang 95% itu hanya itu sebagian kecil. Jadi orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Itu akarnya apa? Akarnya adalah dosa keserakahan, dosa ketamakan, ya kan? Ya. Itu sampai apa namanya? Itu pagar, itu laut saja, ya itu sampai dipagarin seperti itu, saudara. Itu sampai nelayan-nelayan itu mereka itu penghasilan mereka menjadi
sangat berkurang ya itu tangkapan ikan mereka. Ya, itu keserakahan. Ya itulah dunia kita. Nah, jadi kita harus terus-menerus melakukan yang disebut pengudusan atas dosa. Ya, dosa-dosa apa? Ya, dosa kepahitan. Ya, kita masih benci sama orang, kita tidak mau mengampuni orang, ya kita masih marah, ya kita tidak mau melepaskan pengampunan. Yesus katakan kalau kau tidak mengampuni, Bapakku yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Ya, saya selalu ingatkan jemaat, ya itu setiap kali Anda melihat ada orang yang menyakiti hati Anda, ya, melukai hati Anda, membuat Anda merasa tidak nyaman, ingat ya musuh Anda itu bukan bukan orangnya, ya musuh Anda itu adalah dosanya. Bencilah dosanya, tetapi kasihilah orangnya. Jangan pernah benci kepada siapapun. Karena orang berbuat dosa sebab dia diikat oleh kuasa dosa. Jadi kalau kita benci kepada orang yang berdosa, itu artinya bahwa kita juga menjadi berdosa sama seperti dia. Karena kita diikat oleh kepahitan. Ya. Kalau ada orang menolak saya, menolak kita, ya tidak bisa menerima kita, tidak mengasihi kita, ya kita jangan kemudian jadi benci sama dia, juga menolak dia. Ya, orang itu menolak saya atau orang itu menolak kita, kenapa? Karena dia sedang diikat oleh roh yang disebut roh penolakan. Dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam roh manusia dia. Ya, di dalam diri dia, dia tidak tahu bahwa dia sedang diikat oleh roh penolakan. Ya, takut, cemas, dan khawatir. Ya, dalam dunia kita ini ada begitu banyak orang yang hidup takut, cemas, dan khawatir. Yang mereka khawatir dengan kehidupan mereka. Mereka khawatir dengan masa depan. Dan mereka memproyeksikan hal-hal yang buruk akan terjadi atas hidupnya di masa depan. Dan itu adalah dosa ya, karena apa? Tuhan tidak mengaruniakan roh takut, cemas, dan khawatir kepada kita. Iri hati, ya roh penuduh, okultisme, ya itu semua dosa. Nah, jadi dosa itu apa? Dosa itu adalah apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya lakukan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah dosa. Ya, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya pikirkan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu adalah dosa. Ya, dan satu-satunya yaitu solusi untuk dosa adalah mengakuinya dan bertobat. Ya, kita harus dibebaskan. Ya, roh manusia kita harus dibebaskan dari dendam, dibebaskan dari roh tidak mengasihi, unloving spirit, harus dibebaskan dari takut, cemas, dan khawatir. Ya, harus dibebaskan dari iri hati. Ya, kita iri hati, ada melihat orang lain, ya dia naik pangkat atau naik jabatan, saya tidak, lalu iri hati. Ya, kita dalam dalam hidup pasti akan selalu ketemu orang-orang seperti itu ya, apalagi kalau kita bekerja di satu lembaga yang banyak orangnya, itu banyak karyawannya di situ, lalu mereka melihat Anda itu ya itu karirnya moncer begitu ya. Jadi itu maju terus, sementara dia ya sepertinya begitu-begitu aja. Ya kemudian melihat kita dia menjadi iri hati. Ya itu bahaya sudah. Orang iri hati itu karena apa? Karena dia menolak dirinya, dia merasa tidak berharga. Dan dia merasa Tuhan itu pilih kasih begitu. Atau bos itu pilih kasih. Ya makanya kita di dunia kerja juga kita harus perhatikan ya ada orang-orang atau teman-teman kita misalnya yang tidak terlalu bagus ya kinerjanya, ya kita harus tolong dia, kita harus bantu ya supaya mereka juga bisa meningkatkan potensi. Ya, nah jadi eh, itu yang pertama. Untuk kita bisa sukses sepanjang tahun ini, ya roh manusia kita harus sehat dan perkasa. Caranya bagaimana? Kita harus dilahirkan dari air dan roh. Kemudian yang kedua, kita harus terus menerus ya
melakukan pengudusan atas dosa. Ya, harus terus-menerus dikuduskan ya supaya kita menjadi orang-orang yang kudus, yang layak di hadapan. Nah, itu pernikahan itu adalah satu poin yang sangat penting saya lihat menjadi indikator apakah seseorang itu sukses atau tidak. Ya, bukan kekayaan, bukan punya uang yang banyak, bukan naik pangkat, ya, bukan berhasil dalam studi. Ya, ini bagi yang sudah menikah, ya, yang bagi yang belum menikah ini masih belum masuk dalam kategori ya, tetapi bagi orang yang sudah menikah, ya pernikahan itu adalah ya sehat atau tidaknya, ya itu menjadi indikator dari kesuksesan seseorang. Ya, dan pernikahan itu adalah penyatuan pada 3 tingkatan. Ya, itu banyak orang yang menikah itu hanya pada tingkatan tubuh dan jiwa saja, hanya jatuh cinta dia, ya kemudian tertarik secara fisik, ya. Nah, tetapi secara rohani, mereka belum menyatu, belum bersatu. Kenapa? Yang satu sudah lahir baru, yang satunya belum. Yang satu tertarik dengan hal-hal rohani, yang satunya tidak. Ya, istrinya tertarik dengan hal rohani, suaminya enggak. Ya, istrinya sudah menjadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, itu suaminya masih ateis misalnya, atau suaminya itu beragama lain. Jadi tidak terjadi penyatuan ya itu pada 3 tingkatan ya, dan justru penyatuan pada tingkatan roh itulah ya yang paling utama. Kalau belum terjadi itu penyatuan pada tingkatan roh, ya itu, dan saya bertemu dengan begitu banyak pasangan-pasangan. Kalau menikah dengan orang yang tidak seiman sudah pasti. Ya. Ini saya bertemu bahkan dengan pejabat-pejabat ya, di beberapa kota, mereka menikah tidak seiman. Terus istri bilang, hal yang sangat-sangat mengganggu saya adalah kami tidak bisa berdoa sama-sama untuk membawa masalah kami kepada Tuhan. Ya, jadi mengalami kesunyian, kesepian secara rohani. Makanya firman Tuhan mengatakan, kamu jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Bahkan sesama orang Kristen sekalipun, ya kalau yang satu sudah lahir baru, yang satunya belum, yang satu mengenal Tuhan secara pribadi, ini pasangannya belum, itu juga tidak terjadi penyatuan secara rohani. Kalau kita mau sukses dan berbahagia dalam hidup kita, kita harus jadi manusia rohani. Ya, tadi kan itu Tuhan Yesus mengatakan, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau kita mau berbahagia dalam hidup kita, kita harus jadi manusia rohani. Artinya apa? Roh kita itu harus sudah bersatu dengan roh Tuhan. Ya, sebagai akibat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dilahirkan kembali, Roh Kudus diam di dalam diri kita. Ya, itulah kebahagiaan yang tertinggi. Ya, roh manusia kita dipulihkan. Dan sekarang Tuhan berdiam dalam diri kita. Nah, tetapi bagi pasangan-pasangan yang menikah dengan pasangan yang tidak seimbang, maka ada kesunyian secara rohani di situ. Ya, jadi kita perlu berdoa untuk pasangan kita. Kalau pasangan kita itu belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, jadi kita ini harus menjadi orang yang memiliki kasih yang murni. Itu kasih yang murni. Bagaimana caranya saya memiliki kasih yang murni dalam berinteraksi dengan diri saya, berinteraksi dengan Tuhan, berinteraksi dengan orang lain. Saya harus memiliki kasih yang murni, itu artinya hati nurani saya itu harus bersih. Kita melihat ke masa lalu, kita melihat kepada pasangan kita melihat kepada anak-anak kita melihat kepada orang lain, kita melihat kepada kolega di tempat kerja kita. Ya, kita tidak punya ganjar. Hati nurani saya bersih. Itu artinya saya tidak berkata, udahlah lupakan saja apa yang telah terjadi di masa lalu. Tidak. Kalau ada konflik di masa lalu, kita harus
menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Dan juga kepada orang yang bersangkutan. Hati nurani bersih. Kemudian di masa kini, dalam kita berelasi, baik dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan dengan sesama, saya harus punya motivasi yang murni. Bahwa motivasi saya, ya, itu menikah dengan istri saya, ya, bukan untuk memanipulasi dia. Motivasi saya adalah untuk memberdayakan dia. Ya. Jadi dalam kita berelasi baik dengan pasangan kita maupun dengan orang lain, kalau itu adalah relasi yang sehat, ya harusnya itu kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, orang menikah itu harusnya menjadi orang yang lebih baik. Itu mengapa? Karena si istri mendapatkan kepala, nakoda, dan si suami mendapatkan itu penolong. Ya, saya bisa melihat saya menjadi orang lebih baik oleh karena saya mendapatkan penolong yaitu istri saya. Ya mudah-mudahan dia juga menjadi orang lebih baik. Ya karena dia mendapatkan seorang kepala seperti saya. Ya saya juga banyak ketidaksempurnaan. Ya, ya mudah-mudahan ya ini Bu Arni menjadi orang lebih baik juga gitu ya. Karena dia mendapatkan seorang kepala. Nah intinya di sini adalah motivasi saya ya itu menikah untuk membahagiakan dia, membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Suami menjalankan peran sebagai kepala, istri menjalankan peran itu sebagai penolong. Dan anak-anak juga belajar untuk tunduk ya kepada orang tua, tidak jadi pemberontak. Ya, motivasi yang murni. Lalu kemudian di masa yang depan, ya itu di masa depan, ya kita memiliki iman yang tulus bahwa hidup kita akan baik-baik saja, hubungan kita akan baik-baik saja, keluarga kita akan baik-baik saja oleh karena apa? Ya, kita berjalan sesuai dengan kehendak. Nah, ini kita lihat dua orang terkaya di dunia. Dua orang yang sangat terkenal di dunia. Mereka sangat kaya. Bill Gates, pendiri Microsoft, Jeff Bezos, pendiri Amazon. Kekayaannya miliar-miliar dolar. They are very rich. Tapi mereka divorce. Saya tidak melihat mereka orang sukses. Saya tidak melihat mereka orang yang sukses. Nah, itu tadi itu di awal itu saya mengatakan ya, orang sukses, kita bicara sukses, oke, di situ ada konteks pekerjaan, ada konteks penghasilan, gaji dan sebagainya, kekayaan semakin meningkat. Ya, tetapi kalau pernikahannya berantakan, ya tidak bisa dikatakan mereka itu sukses secara holistik. Tadi saya mengatakan bahwa kita harus jadi orang yang sukses itu secara holistik menyeluruh. Bukan hanya uang kita makin banyak, ya kan? Bukan hanya itu jabatan kita makin tinggi, ya tetapi hidup pernikahan kita itu hidup yang berbahagia. Ya apakah mereka berbahagia dengan hidup pernikahannya? Ya tidaklah. Mereka cerai. Ya kan orang terkaya di dunia bercerai. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa uang yang sangat banyak sekalipun tidak bisa menjadi pengikat mereka untuk tetap bersama menjadi a happy couple, ya menjadi pasangan yang bahagia. Ini mengapa ya? Kita tahu kan kayak Bill Gates itu dengar-dengar dia masih ateis atau bagaimana begitu ya. Pokoknya kita tidak pernah melihat bahwa dia itu orang yang percaya Tuhan atau ya, dia percaya Yesus. Dia bukan orang rohani. Jeff Bezos juga seperti itu. Ya. Jadi itu sekali lagi penyatuan yang paling tinggi itu adalah penyatuan pada tingkatan roh. Ya, ini pasangan. Tidak cukup hanya tubuh dan jiwa. Harus penyatuan pada tingkatan roh untuk seseorang bisa berbeda. Nah ini satu pertanyaan untuk kita. Sudahkah hidup pernikahan Anda sukses? Saya juga mengalami ya awal-awal pernikahan setahun 2 sampai 5 tahun masih berantem, masih ada konflik-konflik yang namanya penyesuaian. Ya. Padahal kita sudah belajar banyak sekali itu ilmu-ilmu tentang membangun rumah tangga. Saya diajar seorang profesor, yaitu satu mata kuliah waktu saya kuliah di SBC, Singapore Bible College.
Ya, Building Strong Family in the Local Church, ya, itu nama modulnya. Waktu saya itu belajar eh, di program master. Building Strong Family in the Local Church. Saya tahu teorinya, tapi waktu masuk rumah nikah ya berantem juga, ya. Itu berantem juga, ya itu karena proses adaptasi itu kan, ya dua menjadi satu itu proses yang tidak gampang, ya. Nah, tetapi itu nanti setelah 5 tahun, kalau memang dua-duanya mau belajar, itu nanti akan jadi indah dan akan terus makin indah. Tapi kalau sudah 5 tahun, dia dua-duanya nggak mau belajar, ya, itu tidak mengerti konsep pernikahan yang benar, itu nanti akan makin garing gitu, itu rumah nikahnya dan bisa-bisa kemudian mereka bercerai. Kalau enggak ya mereka sampai mati hidupnya tidak bahagia, hidup pernikahannya tidak bahagia. Ya, sudahkah hidup pernikahan Anda sukses? Ya, itu pertanyaan. Itu poin yang pertama. Untuk sukses tahun 2025, kita harus memiliki roh yang sehat dan, ya, kiranya semua kita punya roh yang sehat dan berprestasi. Yang kedua, untuk kita bisa sukses di sepanjang tahun 2025, saya harus ada di pusat kehendak Tuhan. Ya, kita harus ada di pusat kehendak Tuhan. Dan ini butuh pergumulan yang khusus. Kita perlu berdoa, kita perlu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu atas hidup saya? Apa kehendakmu atas hidup saya? Apa yang Tuhan mau atas hidup saya? Dan ingat ya, Tuhan itu dia mau kita ini ya jangan hidup untuk diri sendiri. Ya, Tuhan mau kita jadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda ini dalam hidup itu hanya pikir untuk diri sendiri, tidak pernah berpikir bagaimana ya saya bisa menolong tetangga saya. Bagaimana ya supaya saya bisa jadi berkat untuk apa? Itu rekan kerja saya bisa. Ya, itu artinya bahwa Anda belum berada di pusat kehendak Tuhan. Karena apa? Kehendak Tuhan itu adalah supaya kita menjadi berkat bagi siapapun. Ya, bukan hanya kita mencari atau mengejar berkat, tapi Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ini kisah di dalam Nehemia, kita belajar bagaimana Nehemia, ya, dia menjadi berkat bagi penduduk Yehuda. Tuhan pakai dia untuk membangun tembok Yerusalem yang hancur, yang terbakar dalam tempo yang singkat. Kita bisa belajar banyak prinsip leadership, ya, pada Nehemia. Ini saya bacakan. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka. Lihat ya, Nehemia dia menginvestigasi apa yang menjadi kebutuhan penduduk Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Jadi dia bertanya kepada orang-orang Yahudi yang tidak dibawa ke pembuangan di Babel, yang masih tinggal di Yerusalem, apa yang terjadi kepada mereka? Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi orang-orang Yehuda yang masih tinggal di Yerusalem itu ya dalam kesukaran besar dan dikatakan sedang dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena tembok kota mereka itu sudah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya terbakar. Artinya apa? Mereka sangat rentan sekali untuk diserang dan dihancurkan oleh musuh-musuh. Ya, pada waktu itu ya peran tembok itu sangat penting untuk perlindungan satu kota. Ya, Anda bisa lihat itu di dalam film Kingdom of Heaven. Ya, bagaimana tembok itu dipakai untuk melindungi ya itu seluruh penduduk kota. Dan kalau temboknya bisa dihancurkan, ya maka itu akan jadi masalah besar bagi penduduk kota, musuh dengan mudah akan masuk. Ya, nah, jadi ini yang terjadi dan ini masalah yang dilihat oleh Nehemia sebagai akibat dari dia menginvestigasi masalah itu.
Dia menginvestigasi ada masalah, dia juga menginvestigasi ada kebutuhan di situ. Ayat 4, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Tuhan semesta langit. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis, berkabung. Ya, itu masalah penduduk Yerusalem sekarang menjadi masalah. The needs of Yerusalem. Jadi kebutuhan orang-orang atau penduduk Yerusalem sekarang ya itu menjadi beban dia, menjadi tanggung jawab dia. Dan dia bawa di dalam doa. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Tuhan semesta langit. Jadi poin kedua, kalau kita mau sukses sepanjang tahun 2025 ini, maka kita harus ada di pusat kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan untuk Nehemia? Ya setelah dia mengetahui ada kebutuhan, lalu kemudian Tuhan memberikan visi ilahiyah kepadanya. Dia memiliki visi. Ya. Nah, saudara, dalam dunia ini ada begitu banyak needs, ada begitu banyak kebutuhan. Orang yang lapar lah, korban perang lah, orang yang baru kena gempa bumi lah. Kalau di California, orang yang baru mengalami kebakaran lah, itu lebih dari 50% Los Angeles itu terbakar. Anak-anak yang kurang gizi lah, banyaknya orang yang kena PHK lah, ada begitu banyak kebutuhan di sekitar kita. Lahan-lahan yang rusak lah. Ya. Nah, ada begitu banyak kebutuhan, tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Mungkin hanya satu saja. Paling banyak mungkin hanya dua kebutuhan saja. Tuhan panggil kita, menggerakkan kita untuk ya itu memenuhi kebutuhan itu. Nah, caranya bagaimana? Dalam konteks Nehemia, ada pencarian investigatif akan kebutuhan. Dia menanyakan. Kemudian setelah dia tahu apa yang menjadi masalahnya, dia bersimpati. Hatinya mulai tergerak. Batinnya mulai terikat kepada kebutuhan. Lalu ada beban yang kuat. Dia mulai terbeban. Wah, ini saya harus lakukan sesuatu nih. Nanti kemudian kita lihat dia minta izin kepada raja toh. Lalu raja izinkan dia untuk pergi ke Yerusalem dan untuk memimpin. Ya, memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Masalahnya banyak. Musuh nggak senang. Pekerjaannya terlalu besar. Ya. Nah, tetapi karena visi itu ilahiyah dari Tuhan, dia memiliki kepercayaan intuitif bahwa dia adalah orang yang tepat untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan dia bertanggung jawab selahir batin untuk memenuhi kebutuhan itu. Dia tidak meninggalkan Yerusalem sampai pekerjaan itu selesai. Lalu kemudian dia mulai bertindak. Ada tindakan awal untuk memenuhi kebutuhan. Itu tadi ya, dia minta izin kepada raja, raja mengizinkan dia. Anda bisa baca itu di dalam kitab Nehemia. Ini materi yang kemarin saya sampaikan ya di dalam apa itu ceramah Training for Excellence ya, itu Bu Tesi dan Pak Jos. Ya. Ini adalah satu lembaga yang bagus. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa meskipun orang itu terdidik, yang punya pengalaman kerja, ya tetapi mereka juga perlu untuk terus dikembangkan. Ya, jadi ini Training for Excellence ini adalah sebuah training yang diberikan kepada para karyawan, ya dari berbagai perusahaan, ada bank, ada perusahaan minyak, juga termasuk guru-guru. Ya, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang lebih baik dalam mengajar. Ya, kemudian kalau mereka akan pensiun, mereka bisa mempersiapkan yang disebut karir kedua. Ya toh. Lalu ada pensiun gaul, yaitu adalah buku-buku yang Anda bisa beli itu di apa Gramedia. Ya, saya dan Bu Arni dulu juga membantu Bu Tesi untuk itu mengedit ya dan juga menambahkan poin-poin ya pada mereka. Nah, jadi ini tujuannya apa? Untuk supaya orang lebih baik. Supaya orang yang mau pensiun nanti waktu pensiun dia bisa mengelola uang pensiunnya dengan benar. Ya, ini di komplek kami ini nggak sedikit yang
uang pensiunnya habis untuk investasi yang dia sendiri nggak jelas. Investasi habis semua. Akhirnya jadi jatuh miskin. Itu bergantung kepada eh, bantuan dari anak-anak. Kasihan, padahal itu mereka tuh pensiunan Pertamina. Ya, tetapi karena tidak dipersiapkan, ya itu masa pensiun. Ya itu biasanya kalau orang sudah terima pesangon tuh hati-hati itu. Ya orang-orang jahat itu biasa udah tahu. Kadang-kadang itu sering itu kong kali kong itu dengan pihak bank lah atau dengan apa ya yang menyalurkan dana pensiun itu udah kong kali kong. Ayo Pak investasi di sini, investasi di situ. Lalu semua uangnya dia taruh hilang. Ya itu banyak kejadian di sini. Itu tadi itu Bu Tesi kontak saya. Bisa nggak saya bawa itu apa? eh, Ini orang-orang yang kita train dari Medco untuk melihat ini peternakan kambing. Oh boleh saya bilang. Nanti saya bawa ke Gunung Kidul, nanti kita itu minum susu kambing saya bilang. Ya nanti ini kebetulan ada kambing-kambing yang akan disapi ya itu cempinya. Nanti kita perah semua. Boleh minum susu kambing dan ini saya mau tunjukkan bahwa susu kambing itu tidak berperengus saya bilang. Lalu nanti mereka yang bawa mobil itu boleh nanti kita berikan itu serintil fermentasi gratis sebagai hadiah. Nah, itu yang saya lakukan ya di Gunung Kidul ya. Itu tanahnya udah hancur. Lahan pertanian sudah hancur, solusinya apa? Pupuk kandang organik. Jadi saya mengedukasi masyarakat desa supaya mereka menggunakan ini supaya lahan pertaniannya kembali subur. Karena di seluruh Indonesia sekarang lahan pertanian itu udah banyak sekali yang hancur, apalagi yang ya itu dijadikan apa itu kelapa sawit. Waduh, itu kemarin itu Pak Joni Lekawail sama istri datang ke Jogja dan mereka bilang itu di Kalimantan kayaknya sudah hampir nggak bisa lagi ditanam itu sebentar lagi itu lahannya itu karena rusak. Mereka hanya pakai NPK itu kan pupuk-pupuk kimia untuk mempercepat itu pertumbuhan kelapa sawit, tetapi dalam jangka panjang itu membuat tanah menjadi tandus. Akibatnya apa? Banjir di mana-mana. Kenapa? Tanah tidak lagi kuat untuk menampung air. Karena seperti tanah lempung, tanah liat itu tanah-tanahnya. Ya, solusinya pupuk kandang organik. Dan itu yang saya lakukan. Lalu kemudian itu masyarakat desa di Gunung Kidul kan mereka sangat sederhana. Ya susu itu barang mewah itu buat mereka. Itu makanya badannya kecil-kecil kan. Pendek-pendek karena kurang minum susu. Nah sekarang kita ajari mereka untuk minum susu. Untuk pelihara susu kambing. Eh, untuk pelihara kambing susu sehingga bisa diperah dan mereka bisa berikan ke anak-anak. Nah, jadi ini dimanapun kita berada, kita perlu melihat apa needs-nya. Ya, di Gunung Kidul, karena saya sering ke sana, saya melihat, oh ini needs-nya, ini kebutuhannya. Ya, kita menyediakan indigo vera. Ya, karena mereka biasa musim kemarau itu kesulitan untuk mendapatkan pakan buat hewan mereka. Kita tanam ribuan indigo vera. Ya, jadi mereka tetap bisa memberikan itu makanan kepada kambing-kambing atau sapinya ya, karena hijauan tetap ada dan tidak perlu disiram di musim kemarau. Ya, nah jadi temukanlah apa visi dari Tuhan untuk Anda. Intinya di sini adalah apakah hidup saya sudah menjadi berkat. Ya kita tahu Abraham Tuhan perintahkan pergi meninggalkan negerinya dikatakan. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Tuhan memberkati Abraham begitu luar biasa. Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya bangsa Israel. Tujuannya apa? Supaya mereka menjadi berkat. Supaya Abraham menjadi berkat. Dan engkau akan menjadi berkat. Ya secara literal diterjemahkan dan jadilah berkat. Nah saudara, hidup kita ini
Jadi sukses, bisa dikatakan orang yang sukses, kalau apa? Kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, berkat itu tidak boleh berhenti sampai kita saja. Ada begitu banyak saya bertemu dengan orang-orang yang begitu kaya, berkatnya untuk dirinya, dia tidak berpikir untuk orang lain, berkat itu jadi penyakit. Berkat itu jadi penyakit. Ya. Kalau Tuhan memberkati hidup kita dan berkat itu hanya sampai pada diri saya, tidak saya salurkan ke orang lain, itu akan jadi penyakit. Ya, mulailah berpikir untuk hidup orang lain. Nanti Tuhan akan urus kita. Tuhan akan urus kita. Berkat Tuhan itu bagi anak-anak, itu bagi anak-anaknya itu pasti, pasti. Itu saya sudah atau puluhan tahun mungkin nggak pernah saya berdoa supaya ya Tuhan saya kasih ini, kasih itu, nggak pernah itu. Tuhan kasih aja. Tuhan kasih dari mana-mana. Tuhan kasih dari sumber-sumber yang kita tidak pernah pikirkan. Pokoknya kita bekerja saja memberkati hidup orang lain. Baik secara rohani maupun juga secara jasmani. Tuhan beri berkat dari mana saja. Tuhan gerakkan orang dari mana saja. Tuhan gerakkan lembaga dari mana saja. Setiap kita pasti Tuhan juga akan berkati dengan limpah kalau kita mulai memikirkan hidup orang. Ya, jadilah berkat. Seperti Tuhan memberkati Abraham, tujuan utamanya, engkau akan menjadi berkat. Dan berkat terbesar melalui Abraham dan keturunannya adalah kedatangan Mesias, kan Tuhan Yesus. Itulah tujuan Tuhan untuk hidup. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang. Yang terakhir, ya, jadi tadi itu 3 poin. Rahasia sukses tahun 2025. Yang pertama, harus memiliki roh yang sehat dan perkasa. Yang kedua, kita harus berada di pusat kehendak Tuhan. Kita tahu kita sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Daily, every day, hari demi hari. Kita melakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Yang ketiga, jadikan pekerjaanmu sebagai ibadahmu kepada Tuhan. Ya, ini sudah sering kita dengar ya. Di pekerjaan kita itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Studi kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kolose 3, 23, 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ya, kita bekerja di perusahaan, kita jadi dosen. Ya, tujuan utamanya bukan untuk menyenangkan hati rektor. Itu tujuannya bukan untuk itu menyenangkan itu bos di kantor kita. Ya, tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak mengkorupsi waktu. Ya, kita tidak mengkorupsi sumber daya. Kita tidak apa namanya? eh, ya tidak apa namanya itu? Ya, itu tidak fair ya. Itu dalam pekerjaan kita ya. Ini kadang-kadang kita ketemu ada orang-orang dia mencuri waktu. Waktu istirahat 1 jam, dia tambahkan jadi 1,5 atau 2 jam. Dia curi-curi waktu. Tidak melakukan yang terbaik. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan, ya kita harus lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi kalau untuk Tuhan kan harus kita beri yang terbaik kan. Harus lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Yang punya warung juga itu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, misalnya ada yang mau beli roti misalnya atau apa ya, itu kalau barang sudah kadaluarsa ya jangan dijual.
berikan yang terbaik. Itu kalau minuman sudah kadaluarsa, jangan dijual. Jadikan pekerjaanmu sebagai ibadahmu kepada Tuhan. Prinsip orang pertama, jangan membuat dikotomi antara yang sekuler dan yang sakral. Itu sacred, itu yang sacred. Jadi antara yang duniawi dengan rohani. Kenapa firman Tuhan mengatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, langit dan bumi adalah milik Tuhan karena semua sudah Dia jadikan. Dia yang punya bumi serta segala isinya. Jadi baik yang sekuler maupun yang itu yang sacred, semua adalah milik Tuhan. Itu jangan Anda pikir bahwa eh, yang sacred itu, yang suci, itu pekerjaan yang suci atau pelayanan itu hanya ya kalau khotbah seperti itu saya dan Bu Arni, itu yang bersifat rohani, pekerjaan rohani. Tidak. Yang punya warung, yang kerja di toko ramai, yang jadi dokter, yang jadi dosen, semua itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi lakukan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik. Yang kedua, senantiasa melakukan pekerjaan yang terbaik. Ya, mutu pekerjaan kita itu harus kita usahakan untuk sangat-sangat baik. Sehingga tuh bos kita pun dia senang melihatnya. Ini ada satu kutipan ini, melakukan yang terbaik saat ini akan menempatkan Anda di tempat terbaik di masa depan. Ya, ini kutipan yang benar. Melakukan yang terbaik saat ini akan menempatkan Anda di tempat terbaik di masa depan. Makanya itu jangan mengkorupsi effort. Jangan mengkorupsi upaya. Ya, selalu lakukan pekerjaan yang terbaik. Selalu tingkatkan kapasitasmu. Nanti bos kita akan melihat kita, ya kan? Ini kayak si apa itu Eli ya, itu kerja di toko ramai. Bosnya melihatnya, wah ini Eli ini kerja sungguh-sungguh. Eli ini sangat bisa diandalkan. Kalau bosnya itu fair, dia akan menaikkan gajinya Eli. Kalau dia tidak fair, dia hitung-hitungan, dia pelit misalnya begitu, bisa aja Tuhan nanti ya itu membuka mata ada bos lain yang melihat Eli lalu Eli kamu kerja sama saya gajimu 2 kali lipat dari yang sekarang. You never know. Ya, jadi intinya senantiasa lakukanlah pekerjaan yang terbaik karena kalau kita selalu melakukan yang terbaik maka itu akan menempatkan kita di tempat terbaik di masa depan. Ya, jadi jangan asal-asalan. Ya, itu jangan asal-asalan. Selalu tingkatkan kapasitas. Dan yang terakhir, ya sebelum kita tutup, ya prinsip rohani yang ketiga, hidup harus berarah SKT. Artinya apa? Kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan saat ini, satu waktu akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan Kristus. Dan ketika Tuhan ya itu menerima kita, ya itu menyambut kita, ingat ya, kita semua pasti masuk surga karena Tuhan Yesus ya sudah menyelamatkan kita, kita sudah percaya kepada Dia, pasti masuk surga. Tetapi ingat ya, Tuhan itu juga Tuhan yang adil loh. Dia fair loh. Yang masuk surga sih masuk surga. Ya, tetapi di kekekalan apakah kita akan mendapatkan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar atau jadi orang yang biasa-biasa? Ya, hamba yang pertama dan yang kedua dipercayakan 5 talenta, 2 talenta. Ya, Tuhannya mengatakan apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dia tidak mengatakan baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan sukses. Orang yang secara duniawi di mata orang lain, ya kelihatannya sukses, dia mungkin bangun gereja yang besar, jemaatnya ribuan, dia dia berikan dana begitu banyak untuk misi. Belum tentu kedapatan setia loh. Ya, belum tentu kedapatan setia. Kita bisa melihat ya dalam dunia kita ini. Ada orang-orang yang punya jemaat yang besar, tapi kemudian kita lihat apa? Belakangan dia selingkuh.
Belakangan dia melakukan pelecehan seksual kepada itu jemaatnya yang masih muda. Ada kan itu di Surabaya kejadian. Ya. Orang yang sukses belum tentu setia. Tetapi orang yang setia pasti sukses. Orang yang sukses belum tentu setia. Sukses dalam pengertian. Ya, itu penilaian manusia. Ya kan penilaian kita kan seperti itu kan. Sukses itu apa? Oh, kalau jemaatnya ribuan. Oh, kalau gedung gerejanya miliaran. Oh, kalau apa namanya? Dia khotbah itu ribuan orang datang. Itu kalau uangnya banyak. Sukses belum tentu setia. Tapi kalau dalam hidup kita ini kita setia. Dan ingat ya, Tuhan tidak melihat besar kecilnya. Dia percayakan sesuai kemampuan. Ada yang 5, ada yang 2. Masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan memberikan talenta kepada kita berdasarkan kesanggupan kita untuk mengelolanya. Kalau kapasitas kita mengelola $1 juta, Tuhan akan percayakan $1 juta. Kalau kapasitas kita untuk mengelola hanya 100 juta, Tuhan akan percayakan 100 juta. Tapi pertanyaannya kita kelola enggak? Masalah dengan hamba yang ketiga adalah dia dipercayakan 1 talenta dan dia tidak bikin apa-apa dengan talenta itu. Jangan pikir 1 talenta itu kecil. 1 talenta itu sangat besar. Ya, Anda bisa cek itu nanti di apa namanya itu di belakang Alkitab Anda. Itu 1 talenta itu sama dengan berapa lama upah. Itu jumlah uang yang besar 1 talenta itu. Ya, lebih dari cukup. Ya, tetapi diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang pertanyaannya, dia mengerjakan itu atau tidak? Dengan setia. Ya, biarlah hidup kita kedapatan setia, sehingga di akhir zaman, Tuhan Yesus ketika mengadili kita, kita kedapatan ya sebagai hamba yang baik. Dan kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk menutup firman Tuhan ini di dalam doa syafaat. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau senantiasa hanya menginginkan yang baik untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik yang mengasihi kami dan senantiasa mengasihi kami. Engkau tahu bahwa kami hanyalah debu. Engkau tahu seringkali dan banyak kali kami mengecewakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dalam memimpin negara dan bangsa kami ini Tuhan. Supaya para pemimpin kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan hukum, keadilan, menyelenggarakan kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keberadaan gereja-Mu di negara ini Tuhan, kiranya boleh terus menjadi terang dan menjadi garam bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu
yang pada pagi hari ini boleh beribadah. Kiranya Tuhan, berkat-Mu juga boleh ada atas kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, segala kelemahan tubuh Tuhan pulihkan, segala pergumulan jiwa, pergumulan batin Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Pengharapan yang mulai sirna dikuatkan di dalam nama Yesus. Doa-doa pergumulan yang selama ini dinaikkan oleh anak-anak-Mu di dalam hati secara diam kepada Tuhan. Pada hari ini tangan Tuhan memberikan solusi, membuka jalan. Tangan Tuhan mengangkat, memberikan promosi. Memberikan terobosan baru di dalam kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi orang-orang muda Tuhan siapkan pekerjaan. Bagi orang-orang tua Tuhan berikan kesehatan, damai, sejahtera, sukacita senantiasa. Bagi kami semua Tuhan, ya roti kehidupan, biarlah Engkau yang menjadi kepuasan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menang bagi kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akan selanjutnya mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan berdoa penutup dan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, mari kita kembali menaikkan satu pujian, Selamat di Tangan Yesus.
Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, garang-arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Tuhan Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Saya berikan waktu ke Ibu Pendeta kalau ada pengumuman. Ya, shalom, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu buat Bu Ningsih dari Morowali. Puji Tuhan bisa gabung sama kita pada pagi hari ini ya. Apa kabar Bu Ningsih? Lama tak basuh. Masih di Morowali ya? Iya, masih Pak. Oke. Kapan ke Jogja? Belum tahu. Harus ajak suaminya ke Jogja. Nanti saya siapkan ini penginapannya dan saya ajak mengunjungi kambing-kambing. Kita minum Iya, susu Pak. kambing di Gunung Semoga, Kidul. semoga Tuhan izinkan. Iya. Amin. Ya, Iya. Sehat-sehat ya, Bu Ningsih. ya, Bu Ani sehat. Mama gimana? Sehat juga, Bu. Sehat juga ya. Iya. Jadi yang di Jogja, yang di Jawa tinggal Dewi